Saudara-saudari terkasih, gedung-gedung gereja menjulang indah nan megah. Nyanyian merdu, khidmat dan sakral. Busana liturgi halus dan anggun. Kita dapat terpesona pada kemegahan ciptaan Tuhan yang dipancarkan oleh gereja. Tetapi kita tidak boleh lupa bahwa menjadi pengikut Kristus adalah keputusan menjawab undangan memasuki padang gurun dan memanggul kayu salib seperti Sang Penebus. Bukan kenyamanan dan kesenangan individu, tetapi penyangkalan diri, pengorbanan, dan pelayanan yang tulus. Pemberian diri yang tulus ditulis melalui kesaksian hidup para murid setelah kebangkitan Kristus. Saulus yang menjadi Paulus telah menyaksikan Stefanus dibunuh. Banyak orang menganiaya dan membunuh murid-murid Kristus yang mewartakan kebangkitan dan misinya di dunia. Ancaman berakhir dikubur seperti Stefanus tidak menyurutkan semangat mereka memberitakan Mesias. Dalam bacaan esok hari, Filipus dikisahkan memberitakan Kristus kepada orang-orang Samaria. Ia dan para murid lainnya menjalani perutusan dengan hati yang teguh. Mereka mengusir roh-roh jahat, menyembuhkan orang lumpuh dan timpang, sehingga banyak yang bertobat dan mengimani Kristus. Syarat mengikuti Kristus adalah menyangkal diri dari kepentingan individu. Penyangkalan keinginan pribadi dicontohkan Yesus dengan mengatakan, "Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku." Kita pun diutus untuk meneladan kerendahan hati Yesus yang menanggalkan kehendak manusiawi dan mengenakan kehendak Allah. Keteladanan Kristus diteruskan oleh para kudus yang mempersembahkan hidup dengan tulus. Seperti Santo Stefanus dan Filipus yang dikisahkan dalam bacaan pertama, mewartakan Kristus Sang Penebus yang diutus oleh Allah. Mereka tidak tertutup pada kelompok khususnya saja. Dengan teguh, mereka mewartakan sumber hidup kekal, yakni roti hidup, yang merupakan makanan dan minuman rohani. Ia sendiri bersabda, "Inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman." Saudara-saudari terkasih, teladan hidup para kudus menjadi tawaran bagi kita untuk mempersembahkan diri secara tulus bagi Kristus. Kadang kita mengalami pergumulan iman, keraguan, dan ketakutan. Tetapi Yesus mengundang kita untuk menanggalkan kehendak pribadi, menerima roti hidup, dan melakukan kehendak Allah. Itulah yang dicontohkan dan ditawarkan Yesus Kristus bagi kita. Semoga Tuhan memberkati.